Selamat malam Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Bagaimana kabar Bapak Ibu sekalian? Semoga semuanya baik-baik ya. Kita bersyukur pada malam hari ini Tuhan berikan kesempatan lagi bagi kita untuk mengikuti kebaktian doa pada malam hari ini. Mari kita mengambil waktu untuk bersaat teduh sejenak sebelum kita memulai kebaktian doa pada malam hari ini. Firman Tuhan dalam Mazmur pasal 138 ayat 1-3 di sana pemazmur berkata, "Aku hendak bersyukur kepadamu dengan segenap hatiku, di hadapan para Allah aku akan bermazmur bagimu. Aku hendak sujud ke arah bait-Mu yang kudus dan memuji namamu oleh karena kasih-Mu dan oleh karena setia-Mu, sebab Kau buat namamu dan janjimu melebihi segala sesuatu. Pada hari aku berseru, Engkau pun menjawab aku, Engkau menambahkan kekuatan dalam jiwaku." Memulai kebaktian doa pada malam hari ini, mari kita menaikkan satu pujian untuk mengingatkan kita bersyukur untuk kasih setia Tuhan atas hidup kita sampai pada hari ini. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari Tuhan adakan syukur bagimu. Kita angkat pujian ini satu kali lagi. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Mari kita tundukkan kepala, kita memulai kebaktian doa pada malam hari ini dalam doa. Bapa di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, sebagaimana pujian yang baru saja kami naikkan kepadamu Tuhan, pada malam hari ini mengawali kebaktian doa, kami ingin bersyukur untuk kasih setia-Mu atas hidup kami, baik secara pribadi, keluarga,
bahkan jemaat-Mu Gereja Kristen Kalam Kudus Yogyakarta ini ya Tuhan. Kami bersyukur sampai pada hari ini kami masih boleh ada sebagaimana kami ada. Jikalau kami masih boleh bernafas, masih boleh hidup, semuanya itu oleh karena kasih setia-Mu ya Tuhan. Kami bersyukur pada malam hari ini Tuhan masih memberikan kesempatan bagi setiap kami untuk mengikuti kebaktian doa di gereja kami ya Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kebaktian doa pada malam hari ini, dari awal, pertengahan, hingga akhirnya kiranya boleh berjalan dalam pimpinan Tuhan. Tuhan kiranya berkenan untuk mendengar, bahkan menjawab setiap ucapan syukur dan permohonan kami. Juga firman Tuhan yang akan kami dengarkan nanti kiranya boleh menguatkan setiap kami ya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami bersyukur dan kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur sampai pada hari ini kita masih diberikan kekuatan, kesehatan oleh Tuhan. Sungguh itu juga oleh karena kasih Allah yang begitu besar atas hidup kita. Karena itu, mari kita kembali menaikkan pujian kita kepada Tuhan dengan pujian Kasih Allah Amat Besar, KPPK nomor 27. Kasih Allah amat besar dan tak dapat kulukiskan, lebih tinggi dari bintang, lebih dalam dari lautan. Meski Adam telah berdosa, yang mengutus anaknya, agar kita damai dengannya, dosa diampuninya. Kasih Allah tak terduga, tinggi dalam dan luas, tetap teguh tak berubah sampai selama-lamanya. Dengan langit sebagai kertas, batang pohon sebagai pena, air laut sebagai dawat, tiap orang penulisnya tak mungkin akan menuliskan kasih Allah yang besar. Langit dari timur ke barat tak akan memuatnya. Kasih Allah tak terduga, tinggi dalam dan luas, tetap teguh tak berubah sampai selama-lamanya. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, pada malam hari ini kita akan menaikkan beberapa ucapan syukur kita kepada Tuhan. Yang pertama, mari kita bersyukur untuk penyertaan dan pemeliharaan Tuhan atas hidup kita sampai pada hari ini, baik secara pribadi, keluarga, bahkan secara jemaat. Yang kedua, kita juga ingin bersyukur untuk kebaktian umum, kebaktian sekolah minggu, dan kebaktian doa secara online via link YouTube pada minggu yang lalu yang sudah berjalan dengan baik dan lancar. Kita juga bersyukur untuk tim ibadah dan multimedia yang telah mengurus dan menyiapkan rekaman videonya untuk kita ikuti bersama dari rumah kita masing-masing. Dan yang ketiga, kita juga ingin bersyukur untuk aksi peduli kasih Gereja Kristen Kalam Kudus Yogyakarta gelombang yang kedua yang sudah terlaksana dengan baik itu melalui pembagian masker, pembagian sembako, juga pembagian nasi kotak bagi masyarakat yang membutuhkannya.
Mari kita angkat suara, kita bersyukur untuk ketika ucapan syukur pada malam hari ini. Bapa di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, pada malam hari ini kami bersama-sama ingin bersyukur untuk penyertaan dan pemeliharaan Tuhan bagi setiap kami sampai pada malam hari ini ya Tuhan. Baik secara pribadi, secara keluarga, bahkan secara jemaat, khususnya Gereja Kristen Kalam Kudus Yogyakarta ini ya Tuhan. Jikalau kami masih boleh ada sebagaimana kami ada sampai pada malam hari ini, jikalau kami masih boleh bernafas, boleh hidup sampai pada malam hari ini, sungguh itu semuanya oleh karena kasih setiamu, semuanya itu oleh karena kebaikan dan kemurahan-Mu atas hidup kami ya Tuhan. Pada malam hari ini kami juga rindu untuk bersyukur untuk kebaktian umum, untuk kebaktian sekolah minggu, juga untuk kebaktian doa yang telah kami ikuti secara online melalui link YouTube yang sudah dibagikan bagi kami, sehingga kami dapat mengikuti kebaktian ini dengan baik dari rumah kami masing-masing ya Tuhan. Kami sungguh bersyukur untuk hamba-hamba-Mu, rekan-rekan tim ibadah juga multimedia yang telah bekerja keras di dalam mempersiapkan bahkan menyediakannya bagi kami jemaat-Mu ya Tuhan, sehingga kami dapat mengikuti kebaktian secara online ini dengan baik dari rumah kami masing-masing. Kami juga bersyukur untuk aksi peduli kasih Gereja Kristen Kalam Kudus Yogyakarta gelombang kedua yang sudah terlaksana dengan baik di minggu yang lalu ya Tuhan. Baik itu melalui pembagian masker, pembagian sembako, bahkan melalui pembagian nasi kotak kepada masyarakat yang membutuhkan. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan dan kemurahan-Mu, semuanya itu boleh berjalan dalam pimpinan Tuhan. Inilah ucapan syukur juga terima kasih kami yang kami naikkan kepadamu pada malam hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang telah menolong kami bersyukur dan kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Allah Tuhan, pada malam hari ini kita juga ingin menaikkan beberapa pokok doa ke hadapan Tuhan. Kita bersyukur ada Yesus yang menjadi sobat yang sejati, yang senantiasa menyertai, memberkati, dan menolong kehidupan kita. Karena itu sebelum kita menaikkan pokok-pokok doa kita pada malam hari ini, kita akan awali dengan pujian Yesus Sobat yang Sejati, KPPK 150. Yesus sobat yang sejati, tanggung segala dosaku, tiap hal ku boleh bawa dalam doa padanya. Hatiku gelisah, percumalah berlelah, bersandarlah pada Yesus, berdoalah padanya. Adakah hatimu susah, lelah karena beban berat? Adakah hatimu susah, lelah karena beban berat? Yesus penolong kita, berdoalah padanya. Yesuslah penolong kita, berdoalah padanya. Walau kawan tinggalkanmu, datanglah kepadanya. Kawan tinggalkanmu, datanglah kepadanya, dan di dalam pelukannya hatimu sentosalah. Dan di dalam pelukannya hatimu sentosalah. Walau kawan meninggalkanmu, datanglah kepadanya, dan di dalam pelukannya hatimu sentosalah. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan,
pada malam hari ini kita akan menaikkan beberapa pokok doa permohonan kita kepada Tuhan. Yang pertama, kita akan berdoa untuk gereja kita, Gereja Kristen Kalam Kudus Yogyakarta. Yang pertama, mari kita berdoa untuk kesehatan seluruh keluarga besar Gereja Kristen Kalam Kudus Yogyakarta, baik itu untuk keluarga rohaniwan, keluarga majelis, keluarga pengurus komisi, bahkan keluarga dari semua anggota jemaat Gereja Kristen Kalam Kudus Yogyakarta, mulai dari anak-anak sampai jemaat dewasa. Kiranya Tuhan berkati dengan kesehatan dan kekuatan tiap-tiap hari. Dan yang kedua, mari kita juga ingin bersama-sama berdoa untuk tim ibadah dan multimedia dalam mempersiapkan setiap rekaman kebaktian secara online, baik itu untuk kebaktian umum, juga untuk sekolah minggu. Kiranya Tuhan tolong dan berkati rekan-rekan kita, tim ibadah juga multimedia, supaya mereka dapat mempersiapkan bahkan mengadakan tiap-tiap rekaman video untuk kita ikuti bersama dari rumah kita masing-masing. Mari kita berdoa untuk kedua pokok doa ini. Bapa di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, pada malam hari ini kami rindu untuk berdoa untuk kesehatan bagi semua warga Gereja Kristen Kalam Kudus Yogyakarta ini ya Tuhan. Baik itu untuk keluarga semua rohaniwan, bahkan keluarga semua majelis jemaat Gereja Kristen Kalam Kudus Yogyakarta, semua keluarga pengurus komisi-komisi yang ada di gereja kami, mulai dari sekolah minggu, bahkan sampai komisi Usia Indah Ciamei, jemaat anak-anak, bahkan jemaat dewasa ya Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati semua jemaat yang ada di gereja kami ini dengan kesehatan dan kekuatan tiap-tiap hari ini ya Tuhan. Pada malam hari ini kami juga rindu untuk mendukung dalam doa, khususnya untuk rekan-rekan kami, saudara-saudara kami di tim ibadah dan multimedia yang tiap-tiap minggunya mereka harus mempersiapkan rekaman video kebaktian untuk kami ikuti secara online dari rumah kami masing-masing ya Tuhan. Tuhan berkati rekan-rekan ini, Tuhan berkati saudara-saudara kami ini, supaya setiap kali mereka melakukan rekaman, supaya Tuhan memberikan mereka semangat, berikan sukacita, berikan kesehatan, dan berkati juga semua peralatan yang digunakan untuk perekaman ini, supaya semuanya juga boleh berfungsi dengan baik. Kami berdoa karena Tuhan memberkati setiap rekaman video kebaktian ini, kiranya boleh menjadi berkat bagi semua anggota jemaat yang mengikutinya ya Tuhan. Pada malam hari ini kami juga rindu untuk mendoakan keluarga mereka masing-masing, kiranya Tuhan juga memberkati dengan kesehatan dan kekuatan di tengah-tengah dampak penyebaran virus corona yang masih berlangsung sampai pada hari ini ya Tuhan. Kami berdoa karena Tuhan jaga, Tuhan pelihara, lindungi kami semua ya Tuhan, dengan kesehatan dan kekuatan yang datangnya daripada Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, itulah dua pokok doa yang kami naikkan pada malam hari ini kepada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan kami berdoa. Amin. Selanjutnya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita juga ingin berdoa untuk usaha dan pekerjaan semua jemaat Gereja Kristen Kalam Kudus Yogyakarta supaya tetap bisa berjalan dengan baik dan lancar dalam pertolongan Tuhan di tengah-tengah kondisi dampak dari penyebaran virus corona sampai pada hari ini. Kita juga mau berdoa untuk semua anggota jemaat yang sudah lanjut usianya dan juga yang mungkin dalam kelemahan tubuh saat ini, agar Tuhan juga boleh melawat dan memberkati mereka. Mari kita berdoa untuk kedua pokok doa ini secara bersama-sama. Bapa di surga, pada malam hari ini kami juga rindu untuk berdoa untuk usaha dan pekerjaan semua jemaat kami ya Tuhan, di tengah-tengah kondisi penyebaran virus corona yang masih berjalan sampai saat ini. Kami berdoa karena Tuhan tolong, Tuhan berkati supaya usaha dan pekerjaan jemaat kami boleh tetap berjalan dengan baik, dengan lancar dalam pertolongan dan penyertaan dari Tuhan. Malam hari ini kami juga rindu untuk berdoa kiranya Tuhan juga tolong dan memberkati semua anggota jemaat kami, khususnya yang sudah lanjut usianya dan mungkin ada yang sedang dalam kelemahan tubuh. Kiranya Tuhan sendiri yang akan melawat dan memberikan kesembuhan bagi tiap-tiap mereka ya Tuhan.
Berkati tangan-tangan dokter yang menangani mereka, juga semua obat-obatan yang mereka harus minum, Tuhan pakai sebagai sarana untuk kesembuhan mereka. Berdoa juga anggota-anggota keluarga mereka yang harus mendampingi, menemani, mengurus ketika mereka sakit. Kiranya Tuhan juga tetap mengaruniakan sukacita, damai sejahtera bagi tiap-tiap mereka Tuhan. Inilah pokok-pokok doa kami pada malam hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, berikut ini kita juga ingin berdoa untuk sekolah kita, Sekolah Kristen Kalam Kudus Yogyakarta. Yang pertama, mari kita juga mau berdoa untuk kesehatan seluruh keluarga besar Sekolah Kristen Kalam Kudus Yogyakarta, mulai dari badan pengurus yayasan, semua Bapak Ibu guru, karyawan, bahkan semua siswa-siswi atau murid-murid kita. Kiranya Tuhan senantiasa mengaruniakan kesehatan bagi mereka semua. Mari kita juga mau berdoa khususnya untuk proses belajar mengajar secara online yang masih tetap berlangsung sampai pada hari ini. Kita doakan untuk semua guru-guru di dalam mempersiapkan bahan ajar mereka, supaya Tuhan memberikan semangat, sukacita bagi mereka untuk mempersiapkan yang terbaik bagi anak-anak mereka atau murid-murid mereka. Kita juga mau berdoa supaya semua siswa kita, murid-murid kita juga tetap kuat, tetap semangat di dalam mereka mengikuti setiap pembelajaran yang harus mereka ikuti dari rumah mereka masing-masing. Mari kita berdoa untuk kedua pokok doa ini. Bapa di surga, pada malam hari ini kami juga mau berdoa untuk Sekolah Kristen Kalam Kudus Yogyakarta, sekolah yang sudah Tuhan dirikan dan Tuhan pimpin, tuntun sampai pada hari ini ya Tuhan. Pada malam hari ini kami juga ingin berdoa khususnya untuk kesehatan semua keluarga besar Sekolah Kristen Kalam Kudus Yogyakarta ini, baik itu untuk badan pengurus yayasan, semua Bapak Ibu guru, karyawan, bahkan siswa-siswi atau murid-murid kami. Kiranya Tuhan memberkati dengan kesehatan yang datangnya daripada Tuhan di tengah-tengah kondisi yang masih berjalan sampai saat ini dengan dampak penyebaran virus corona yang terjadi saat ini ya Tuhan. Kiranya Tuhan senantiasa lindungi mereka, berikan kesehatan dan kekuatan sehingga semua proses belajar mengajar di Sekolah Kristen Kalam Kudus Yogyakarta ini boleh tetap berjalan dengan baik. Kami berdoa untuk semua Bapak Ibu guru di dalam mempersiapkan bahan ajar mereka dari rumah, supaya mereka boleh kerjakan dengan sebaik-baiknya, dengan sungguh-sungguh, tetap berikan semangat dan sukacita mereka, supaya setiap bahan ajar yang mereka persiapkan boleh diberikan dengan baik, boleh dimengerti, dipahami oleh anak-anak kami dengan baik ya Tuhan. Kami berdoa juga untuk anak-anak kami, siswa-siswi atau murid-murid kami, supaya mereka juga boleh mengikuti setiap pembelajaran secara online dari rumah mereka masing-masing dengan tetap sehat, dengan tetap kuat dan semangat ya Tuhan, supaya mereka dapat mengerjakan setiap tugas-tugas yang diberikan oleh guru-guru mereka juga dengan sebaik-baiknya. Terima kasih Tuhan, inilah permohonan kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami bersyukur dan berdoa. Berikutnya Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita juga ingin berdoa untuk siswa kelas 9 yang saat ini sedang menjalani ujian sekolah, supaya Tuhan tolong dan berkati, supaya mereka dapat mengikuti dengan baik dari rumah mereka masing-masing. Tuhan berkati supaya mereka dapat mempersiapkan diri dengan baik dan mengerjakan setiap soal yang diberikan dengan sebaik-baiknya, juga dengan jujur. Kita juga mau berdoa khususnya untuk penerimaan siswa baru SKKK Yogyakarta pada tahun pelajaran 2020-2021 ini, mulai dari unit KBTK, SD, bahkan SMP, supaya Tuhan kirimkan anak-anak untuk kita layani melalui Sekolah Kristen Kalam Kudus Yogyakarta ini. Dan yang terakhir, mari kita berdoa untuk penyelesaian pembangunan gedung SMP yang masih berjalan sampai pada saat ini. Kita doakan untuk pelaksana pembangunan, para tukang, bahkan semua biaya pembangunan yang dibutuhkan, supaya Tuhan cukupkan tepat pada waktunya. Mari kita berdoa untuk ketiga pokok doa ini. Bapa di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, pada malam hari ini kami juga rindu untuk berdoa untuk anak-anak kami, siswa-siswi SMP Kristen Kalam Kudus, khususnya siswa-siswi kelas 9 yang minggu ini sedang menjalani ujian sekolah.
Kiranya Tuhan menolong dan memberkati setiap mereka supaya dapat mengikuti ujian sekolah ini dengan baik ya Tuhan. Walaupun mereka harus mengikuti secara online dari rumah mereka masing-masing, kiranya Tuhan memberkati mereka dengan semangat, sukacita, dan berikan mereka kemampuan, kepintaran, kecerdasan, daya ingat yang baik, sehingga ketika menjawab soal-soal yang berikan, mereka dapat menjawab dengan baik. Berikan juga kejujuran bagi tiap-tiap mereka ya Tuhan, ketika mereka mengerjakan soal-soal ujian sekolah ini. Pada malam hari ini, kami juga rindu untuk berdoa bagi penerimaan siswa-siswi baru SKKK Yogyakarta untuk tahun pelajaran 2020-2021 yang akan datang ya Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati baik panitia penerimaan siswa baru, bahkan anak-anak yang akan menjadi siswa-siswi kami. Kiranya Tuhan juga akan mempersiapkan, bahkan mengutus setiap anak untuk kami didik, kami bina, kami bimbing, kami perlengkapi, dan kami layani melalui Sekolah Kristen Kalam Kudus Yogyakarta ini ya Tuhan. Baik itu unit KBTK, SD, juga SMP. Kiranya Tuhan tolong, Tuhan berkati supaya kebutuhan untuk siswa baru ini boleh tercukupi tepat pada waktunya ya Tuhan. Pada malam hari ini kami juga rindu untuk terus mendukung dalam doa, khususnya untuk penyelesaian pembangunan gedung di SMP yang masih berjalan sampai pada saat ini. Kiranya Tuhan menolong dan memberkati, baik itu untuk pelaksana pembangunan, semua tukang yang bekerja, Tuhan jauhkan dari segala mara bahaya dan kecelakaan ketika mereka bekerja. Dan Tuhan juga kiranya yang akan mencukupkan semua biaya atau dana untuk keperluan pembangunan ini, supaya boleh tercukupkan tepat pada waktunya, dan gedung ini boleh selesai tepat pada waktunya, dan boleh digunakan untuk kemuliaan nama Tuhan melalui bidang pendidikan, khususnya Sekolah Kristen Kalam Kudus Yogyakarta ini Tuhan. Dan biarlah melalui Sekolah Kristen Kalam Kudus Yogyakarta ini, nama Tuhan saja yang dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, inilah beberapa pokok doa kami untuk Sekolah Kristen Kalam Kudus Yogyakarta. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan kami berdoa. Amin. Yang terakhir, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita juga tak putus-putusnya ingin dukung dalam doa, khususnya untuk pemerintah kita di dalam menangani dampak dari virus corona dalam berbagai aspek kehidupan sampai pada saat ini. Kita doakan untuk pemerintah kita, mulai dari pusat sampai ke daerah, supaya mereka dapat melakukan setiap tugas dan tanggung jawab mereka di dalam menangani dampak virus corona ini dengan hikmat yang datangnya daripada Tuhan. Kita berdoa kiranya Tuhan memberkati mereka di dalam menangani, khususnya berkaitan dengan usaha dan pekerjaan warga masyarakat, juga bidang pendidikan dan sebagainya. Kiranya Tuhan tolong dan berkati supaya pemerintah kita dapat melakukan hal-hal yang terbaik untuk menangani dampak virus corona ini. Mari kita bersatu, kita berdoa untuk pemerintah kita. Bapa di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, pada malam hari ini kami juga rindu untuk berdoa bagi pemerintah kami, mulai dari pusat sampai ke daerah, khususnya dalam menangani dampak dari virus corona yang masih berlangsung sampai pada saat ini ya Tuhan. Khususnya dampak-dampaknya dalam berbagai aspek kehidupan dalam masyarakat, baik itu untuk usaha, pekerjaan, pendidikan, dan sebagainya. Kiranya Tuhan tolong dan berkati pemerintah kami, Tuhan berikan hikmat dan kebijaksanaan bagi mereka, supaya mereka dapat menangani dampak virus corona ini di dalam pertolongan dan penyertaan dari Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, inilah ucapan syukur juga permohonan kami yang boleh kami naikkan kepadamu pada malam hari ini. Pada malam hari ini kami juga rindu untuk menaikkan pokok-pokok doa pribadi kami ke dalam tangan Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mari dengan senyap di rumah kita masing-masing, kita mau membawa pokok doa dan pergumulan pribadi kita kepada Tuhan. Mari kita naikkan secara serentak dari rumah kita masing-masing kepada Tuhan.
Bapa di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, sekali lagi kami datang kepadamu, kami bersyukur dan berterima kasih pada malam hari ini kami boleh membawa setiap ucapan syukur juga permohonan kami kepada Tuhan. Kami sungguh percaya dan meyakini bahwa Tuhan sudah mendengar dan kiranya Tuhan juga berkenan untuk menjawab setiap pergumulan kami, permohonan kami seturut dengan kehendak Tuhan. Baik itu yang sudah kami doakan untuk gereja kami, sekolah kami, pemerintah kami, bahkan pokok doa atau pergumulan pribadi kami masing-masing ya Tuhan. Tuhan dengarkanlah doa kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami bersyukur dan kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tibalah waktunya pada malam hari ini kita juga ingin belajar dari kebenaran firman Tuhan. Malam hari ini kita akan belajar tentang kasih setia Tuhan atas hidup kita, baik secara pribadi, keluarga, jemaat, bahkan bangsa dan negara kita Indonesia ini. Kita akan awali perenungan firman Tuhan pada malam hari ini dengan pujian Kasih Setiamu yang Kurasakan. Kasih Setiamu yang Kurasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikan-Mu yang telah Kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima sungguh membuatku terpesona. Berkat-Mu yang Telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini Tuhan, jadi biji mata-Mu? Siapakah aku ini Tuhan, jadi biji mata-Mu? Dengan apa akan ku balas Tuhan? Dengan apa akan ku balas Tuhan selain puji dan sembah Kau? Puji dan sembah Kau. Kita angkat pujian ini satu kali lagi. Kasih Setiamu yang kurasakan. Kasih Setiamu yang kurasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikan-Mu yang telah Kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Siapakah aku ini Tuhan, jadi biji mata-Mu? Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembah Kau? Siapakah aku ini Tuhan, jadi biji mata-Mu? Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembah Kau? Selain puji dan sembah Kau, selain puji dan sembah Kau. Sekali lagi, selain puji dan sembah Kau, selain puji dan sembah Kau.
mari kita tundukkan kepala kita sekali lagi. Kita memohon pimpinan Tuhan dalam perenungan firman Tuhan pada malam hari ini. Bapa di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, kami sungguh bersyukur untuk kasih setiamu yang tidak pernah berkesudahan dalam kehidupan kami hari lepas hari ya Tuhan. Jikalau kami masih boleh diberikan kesempatan untuk hidup sampai pada malam hari ini, itu pun oleh karena kasih setiamu bagi kami. Itu adalah bukti kebaikanmu atas hidup kami ya Tuhan. Kami bersyukur malam hari ini Tuhan masih memberikan kesempatan untuk menaikkan ucapan syukur dan permohonan kami melalui doa-doa kami kepada Tuhan. Dan saat ini Tuhan, tibalah waktunya kami ingin belajar dari kebenaran firman-Mu. Belajar akan kasih setiamu yang juga adalah bukti kebaikan-Mu atas hidup kami. Berkatilah hamba yang akan menyampaikan renungan firman Tuhan pada malam hari ini, juga semua anggota jemaat yang mengikuti kebaktian doa pada malam hari ini dari rumah mereka masing-masing, karena kami boleh sama-sama diberkati oleh kebenaran firman-Mu. Kami serahkan waktu perenungan firman Tuhan pada malam hari ini dari awal sampai selesainya, kiranya nama-Mu saja yang dipermuliakan. Dan biarlah kami tidak hanya merenungkan dan belajar dari kebenaran firman-Mu, tetapi kami juga boleh melakukan kebenaran firman-Mu itu dalam hidup kami hari lepas hari. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman yang hidup itu, kami bersyukur dan kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pada malam hari ini tema renungan firman Tuhan kita adalah kasih setia Tuhan, bukti kebaikan Tuhan. Kita akan mendasari perenungan firman Tuhan pada malam hari ini dari kitab Mazmur pasal yang ke-103 ayat 2. Kemudian kita lanjutkan ayat yang ke-15 sampai ayat yang ke-18. Kitab Mazmur pasal 103 ayat 2. Kemudian kita lanjutkan dengan ayat yang ke-15 sampai ayat yang ke-18. Demikian bunyi firman Tuhan. Ayat yang kedua, pujilah Tuhan hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Ayat 15, adapun manusia hari-harinya seperti rumput, seperti bunga di padang, demikianlah ia berbunga. Apabila angin melintasinya, maka tidak ada lagi ia, dan tempatnya tidak mengenalnya lagi. Ayat 17, tetapi kasih setia Tuhan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya atas orang-orang yang takut akan Dia, dan keadilannya bagi anak cucu, bagi orang-orang yang berpegang pada perjanjiannya dan yang ingat untuk melakukan titahnya. Sedemikian jauh bagian firman Tuhan yang akan mendasari perenungan firman Tuhan bagi kita pada malam hari ini. Berbahagialah setiap kita yang tidak hanya membaca, merenungkan firman Tuhan, tetapi terlebih dari itu juga melakukan firman Tuhan itu dalam kehidupan kita hari lepas hari. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di akhir tahun 2014, tepatnya pada tanggal 28 Desember 2014, kita semua dikejutkan dengan satu berita tentang pesawat AirAsia jurusan Surabaya, Singapura yang hilang di perairan Pangkalan Bun pada waktu itu. Secara normal, penerbangan dari Surabaya ke Singapura adalah sekitar 2 jam. Namun, Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, 30 menit atau setengah jam sebelum pesawat ini mendarat di Bandara Singapura, ternyata pesawat itu hilang dari radar. Apa yang terjadi? Ternyata pesawat itu jatuh di perairan Pangkalan Bun. Dan pada hari itu, Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, tidak ada seorang pun yang selamat. Baik itu pilot, kopilot, semua pramugara-pramugari yang ada di pesawat itu, bahkan semua penumpang pada hari itu, tidak ada yang selamat. Sebagian penumpang pada waktu itu barangkali memang sudah berencana untuk berlibur sekaligus menikmati pergantian tahun dari tahun 2014 ke 2015 di Singapura. Namun tidak ada yang menyangka
ternyata tanggal 28 Desember 2014 itu adalah hari terakhir hidup mereka. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tidak ada seorang pun di dunia ini yang tahu seberapa lama ia akan hidup di dunia ini. Hidup dan mati kita ada dalam kedaulatan, kemahakuasaan, dan kemahatauan Tuhan saja. Kalau sampai pada hari ini kita masih diberikan nafas kehidupan oleh Tuhan, kita masih boleh bekerja, berkarya, boleh bekerja, berusaha, boleh melayani Tuhan, jangan lupa akan kasih setia Tuhan yang adalah juga bukti kebaikan Tuhan atas hidup kita. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, sebagaimana yang ditulis oleh pemazmur yaitu Daud yang menaikkan pujiannya kepada Tuhan di ayat yang kedua yang kita baca tadi. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Pertanyaan untuk kita renungkan pada malam hari ini adalah, mengapa kita tidak boleh lupa akan kebaikan Tuhan? Seperti yang ditulis oleh pemazmur pada ayat yang kedua ini. Mengapa kita tidak boleh melupakan kebaikan Tuhan? Dari ayat 15 sampai ayat yang ke-18 yang kita baca tadi, setidaknya ada dua alasan mengapa kita tidak boleh melupakan kebaikan Tuhan. Alasan yang pertama adalah karena hidup kita di dunia ini hanya sementara. Karena hidup kita di dunia ini hanya sementara. Di ayat 15 sampai ayat yang ke-15, ayat ke-16, di sana pemazmur mencatat, adapun manusia hari-harinya seperti rumput, seperti bunga di padang, demikianlah ia berbunga. Apabila angin melintasinya, maka tidak ada lagi ia, dan tempatnya pun tidak mengenalnya lagi. Di sini pemazmur mengumpamakan, mengandaikan, mengibaratkan hidup manusia, hidup Bapak, Ibu, Saudara, dan saya hanya seperti rumput atau seperti bunga. Artinya apa? Artinya hidup manusia, hidup kita di dunia ini memang hanya sementara, hanya sebentar, sangat singkat, dan hanya satu kali. Di dalam surat Yakobus 4 ayat yang ke-14, di sana juga mencatat bahwa hidup kita, hidup manusia, hidup Bapak, Ibu, Saudara, dan saya di dunia ini sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, suatu kali ada seorang oma yang mengalami sakit jantung. Karena dia sakit jantung, pada waktu itu dia harus dirawat inapkan di sebuah rumah sakit. Nah, sementara oma ini dirawat inapkan di rumah sakit ini, oma ini ditemani, didampingi, dijaga, diurus oleh suaminya, yaitu sang opa ini. Nah, sementara opa ini menemani, mendampingi, menjaga istrinya yang sedang sakit ini, opa ini suatu kali membaca koran atau surat kabar. Nah, tanpa sengaja ketika opa ini sedang membaca surat kabar atau koran ini, opa ini melihat foto istrinya ada di koran itu atau surat kabar itu. Dan ternyata juga ada nama dari istrinya. Nah, opa ini langsung cari tahu, ada apa dengan istrinya? Kok masuk koran? Kok masuk surat kabar pada hari itu? Nah, setelah dicari tahu, ternyata istrinya atau oma ini mendapatkan hadiah 1 miliar dari BCA pada waktu itu. Nah, karena oma ini mendapat hadiah 1 miliar dari BCA, sedangkan oma ini sedang sakit jantung, opa ini khawatir bagaimana caranya dia menyampaikan berita sukacita itu kepada istrinya atau oma ini. Karena sedang sakit jantung, jangan-jangan nanti begitu mendapat hadiah 1 miliar dari BCA, oma ini saking senangnya kaget dan meninggal. Lalu akhirnya opa ini ingat
dengan pendetanya di gereja. Nah, singkat cerita, opa ini menghubungi pendetanya untuk datang ke rumah sakit supaya bisa menyampaikan kalau istrinya atau oma ini mendapatkan hadiah 1 miliar dari BCA. Lalu datanglah Pak Pendeta ini, nah sampai di rumah sakit, Pak Pendeta ini juga dengan hati-hati, perlahan-lahan menyampaikan berita itu kepada sang oma dengan satu pertanyaan. Pak Pendeta itu bertanya dengan pelan-pelan, "Oma, ini misalnya ya, ini hanya andai ini. Misalnya atau andai Oma mendapatkan hadiah uang 1 miliar dari BCA, kira-kira Oma akan pakai untuk apa uang itu, hadiah itu?" Oma ini tidak langsung menjawab pada waktu itu. Sekian waktu kemudian, sang opa juga Pak Pendeta ini juga penasaran, kira-kira Oma ini akan menjawab apa atas pertanyaan Pak Pendeta tadi itu. Nah, singkat cerita, oma ini juga menjawab, "Pak Pendeta, ini juga misal, ini juga andai saya mendapatkan hadiah uang 1 miliar dari BCA, maka yang pertama, setengahnya 500 juta dari hadiah itu saya akan berikan kepada Pak Pendeta." Nah, mendengar itu, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saking senangnya Pak Pendeta ini waktu itu kaget dan mohon maaf Pak Pendeta itu langsung meninggal oleh karena kaget dia akan diberikan 1,5 miliar atau 500 juta dari oma ini. Bapak Ibu Saudara yang mendengarkan cerita ilustrasi ini mungkin tertawa karena cerita ini terkesan lucu. Tetapi yang ingin saya sampaikan adalah sesungguhnya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, tidak ada seorang pun di antara kita yang tahu seberapa lama kita hidup di dunia ini. Betul? Bapak Ibu Saudara tidak tahu, saya juga tidak tahu. Nimun puk cetau, wo ye puk cetau, womun puk cetau. Tidak ada seorang pun yang tahu seberapa lama kita akan hidup di dunia ini. Karena itu Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita masih diberikan nafas kehidupan sampai pada hari ini, jangan lupa itu adalah karena kasih setia Tuhan atas hidup kita, yang sekaligus menjadi bukti kebaikan Tuhan atas hidup kita. Itu alasan yang pertama mengapa kita tidak boleh melupakan kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Karena hidup kita di dunia ini hanyalah sementara. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mengapa kita tidak boleh melupakan kebaikan Tuhan dalam hidup kita? Alasan yang kedua adalah karena kita memiliki Tuhan yang kasih setianya abadi. Karena kita memiliki Tuhan yang kasih setianya abadi. Seperti yang dicatat di ayat yang ke-17. Dikatakan, tetapi kasih setia Tuhan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya atas orang-orang yang takut akan Dia dan seterusnya. Dari selama-lamanya sampai selama-lamanya di sini artinya adalah abadi, kekal, tidak pernah bahkan tidak akan pernah berubah dari dulu, sekarang, besok dan seterusnya. Bahkan di dalam Mazmur pasal yang ke-136 ayat 1 sampai 26 di sana pemazmur menyatakan bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dan ini diulang sebanyak 26 kali di dalam 26 ayat yang ada di pasal 136 dari kitab Mazmur ini. Nah, ini juga menunjukkan keabadian atau kekekalan dari kasih setia Tuhan. Dan itulah sifat dari kesetiaan Allah atau kesetiaan Tuhan atas umatnya. Allah selalu setia, tetapi pada kenyataannya kitalah yang seringkali kedapatan tidak setia kepada Tuhan.
Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, pasti Bapak Ibu Saudara juga tahu lukisan perjamuan terakhir atau The Last Supper yang dilukis oleh Leonardo da Vinci. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi tahu, lukisan ini dilukis oleh da Vinci selama kurang lebih 3 tahun, dari tahun 1495 sampai tahun 1497. Nah, ketika lukisan ini dilukis oleh Leonardo pada waktu itu, Leonardo da Vinci, tokoh pertama yang dilukis adalah tokoh Yesus pada waktu itu. Nah, untuk mencari seorang tokoh seperti Yesus tidaklah mudah pada waktu itu. Tapi singkatnya, Leonardo da Vinci menemukan seorang pemuda di sebuah gereja. Pemuda ini berumur kurang lebih 33 tahun seperti Yesus ketika dia disalibkan pada waktu itu. Nah, singkat cerita, tokoh Yesus ini dilukis. Pemuda tadi menjadi contohnya. Dan setelah tokoh Yesus selesai dilukiskan, lalu tokoh-tokoh murid-murid Yesus yang lain pun dilukis oleh Leonardo da Vinci pada waktu itu. Setelah 11 murid dilukis sampai selesai, tinggal 1 murid yang belum dilukis oleh da Vinci pada waktu itu, yaitu tokoh Yudas. Nah, untuk mencari tokoh Yudas juga tidak mudah. Tapi singkatnya, Leonardo da Vinci akhirnya menemukan seorang pemuda di sebuah penjara bawah tanah. Ada seorang pemuda yang dipenjarakan di sana oleh karena membuat suatu kejahatan. Nah, setelah itu Leonardo da Vinci meminta izin supaya pemuda ini bisa dipakainya menjadi contoh untuk melukiskan tokoh Yudas pada waktu itu. Nah, ketika pemuda ini sedang dilukis oleh Leonardo da Vinci pada waktu itu, pemuda ini tiba-tiba meneteskan air mata atau menangis. Lalu Leonardo da Vinci menanyakan pemuda ini, "Kenapa kamu menangis? Kan kamu mau dilukiskan dalam lukisan perjamuan terakhir ini. Seharusnya kamu senang." Tetapi pemuda ini menjawab dengan sedih. Pak Leonardo da Vinci tidak ingat? 3 tahun yang lalu, Bapak melukis saya sebagai tokoh Yesus. Dan sekarang, 3 tahun kemudian, Bapak melukis saya sebagai tokoh Yudas. Pemuda itu begitu sedih karena ternyata hidupnya telah berubah. Yang tadinya dia seorang yang setia, tapi akhirnya 3 tahun kemudian dia ada di sebuah penjara. Itu juga menggambarkan kehidupan kita yang seringkali kedapatan tidak setia kepada Tuhan. Padahal Tuhan senantiasa setia atas hidup kita. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita patut bersyukur, bahkan bersyukur sekali memiliki Tuhan yang setia menyertai hidup kita. Tuhan yang tidak pernah sesaat pun meninggalkan kita. Karena itu, sudah sepatutnya lah kita berusaha untuk tetap setia mengikut dan melayani Tuhan sampai pada akhir hidup kita. Seperti pemazmur dalam ayat yang kedua tadi, "Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikan-Nya. Biarlah hati dan jiwa kita juga senantiasa bersyukur akan kasih setia Tuhan yang adalah bukti kebaikan Tuhan atas hidup kita." Sebagaimana akhir dari ayat pembimbing kebaktian doa tadi, pemazmur berkata, "Pada hari aku berseru, Engkau pun menjawab aku. Engkau menambahkan kekuatan dalam jiwaku." Di Mazmur 138 ayat yang ketiga tadi. Kiranya renungan firman Tuhan pada malam hari ini juga boleh menambahkan kekuatan bagi jiwa atau hidup kita semua. Menambahkan kekuatan bagi jiwa dan hidup
Bapak, Ibu, Saudara, juga saya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Mari kita bersyukur untuk renungan firman Tuhan pada malam hari ini, juga mengakhiri kebaktian doa pada malam hari ini. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, kembali kami datang kepadamu, kami bersyukur malam hari ini untuk kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami untuk boleh mengikuti kebaktian doa secara online dari rumah kami masing-masing ya Tuhan. Kami bersyukur untuk setiap ucapan syukur yang sudah kami naikkan kepadamu, pokok-pokok doa permohonan yang sudah kami naikkan kepadamu, juga untuk firman Tuhan yang boleh kami baca, kami dengarkan, kami renungkan pada malam hari ini, yang mengingatkan akan kasih setiamu atas hidup kami, yang juga adalah bentuk atau wujud kebaikanmu atas hidup kami sampai pada malam hari ini ya Tuhan. Biarlah kami tidak hanya merenungkan firman Tuhan ini, mendengarkan firman Tuhan ini, tetapi kami mau melakukan kebenaran firman-Mu, tetap setia mengikut dan melayani Engkau sampai pada akhir hidup kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami bersyukur dan kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di akhir kebaktian doa pada malam hari ini, saya kembali memberikan kesempatan bagi kita untuk mengambil saat teduh bersyukur untuk kebaktian doa yang sudah kita ikuti bersama pada malam hari ini. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, sebelum kita selesai dari kebaktian doa ini, ada satu warta yang akan saya sampaikan kepada Bapak Ibu Saudara jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, bahwa kebaktian umum secara online pada hari Minggu tanggal 27 April 2020 yang akan datang nanti akan dilayani oleh Gereja Kristen Kalam Kudus Bandung. Mari kita mengikuti kebaktian umum secara online ini dari rumah kita masing-masing dengan sebaik-baiknya. Tuhan Yesus memberkati Bapak, Ibu, Saudara sekalian. Amin.